سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول أحقر الورى محمد نواوي قد أمرني Ba'dul a'izzati inda an aktuba tafsiran lil Qur'anil Majid faradattu fi dhalik zamanan tawilan khawfan minad dukhuli fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ru'yatihi fa asaba faqad akhta'a wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ru'yahu faliyatubu maq'adahu minan nar. Fa ajabat humul dzalika ila dzalik lil iktida'i bis salafi fi tadwilil ilmi ila akhirih. Sadaqallahul alim. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam yang makrunan bita'lim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan masih seputar Al-Fatihah. Kalau minggu lalu kita telah luas sampai selesai membahas tentang kajian fikih, bagaimana orang wajibnya ketika membaca surat Al-Fatihah, khusus di dalam ibadah sholat. Gitu ya. Nah, ini untuk pertemuan ini kita akan membuka surat Al-Fatihah berikut tafsirannya. Nah, ini yang saya bawa, mungkin Bapak kaget, kata Ustaz gede amat kita kan. Gitu ya. Nah, ini yang saya bawa, mohon maaf para jamaah sadaya, ini tafsir Quran, namanya Tafsir Munir. Semuanya itu ada 2 jilid, karangan Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Baghdadi. Gitu ya. Nah, kalau tafsir Quran itu bermacam-macam, Pak. Ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid.
ada yang 5 jilid, bahkan ada yang 10 jilid Bapak. Yang paling kecil yang tadi satu jilid, satu ini, itu namanya tafsir Jalalain. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Itu satu jilid. Kenapa kok bisa 2 orang yang menciptakan kitab tersebut? Dalam satu riwayat diceritakan itu dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai ujung akhir sebelum surat Al-Kahfi itu yang mengkarang, yang mentafsirkan itu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tapi tidak lanjut, kenapa? Putus oleh usia, wafat Imam Jalaluddin As-Suyuti sampai surat Al-Kahfi Pak. Dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, makanya dinamakan tafsir Jalalain. Jalal kedua-duanya, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Tuh ulama terdahulu gitu Pak, sampai wafatnya dia mengkarang kitab. Masya Allah sampai wafatnya. Nah inilah ada yang satu jilid, tafsir Jalalain. Nah ini yang saya bawa ini 2 jilid, 2 wonki ya Pak Pardi. Ini yang mengkarang itu ulama dari Banten. Ini Banten nih Pak ya, Banten. Siapa? Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantan. Nah kalau kita berbicara sedikit, kok Ustadz ini diperhatikannya, kita kajian fikih bukannya kasih bagus saja Imam Nawawi. Nasoihul Ibad hadisnya Imam Nawawi. Ini tafsir Imam Nawawi nih Pak Al-Bantani. Ini jangan cemburu ya, udah cemburuan ya. Besok kayak budak Jakarta ya dibukakan Banten nih juga bosan. Yang namanya ilmu itu sama aja Pak. Mau di Banten di Jakarta alif mah alif bae. Mau alif di Banten alif, di Jakarta B mual. Gitu ya. Nah ini ilmu. Di annal ilmu qaulun. Nah kebetulan memang saya lahirnya di Banten, jadi bawanya kayak ini. Nah bukan hanya itu. Setelah diteliti, semua karangan Imam Nawawi itu maknanya tidak tidak terjangkau oleh pikiran rata-rata manusia. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, Asoibul Tibyan, berbeda dengan kitab-kitab tasawuf, berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang maknanya muskil Bapak. Nah kalau Imam Nawawi memaknainya itu dengan makna yang gampang dipahami oleh kita. Inilah. Jadi minggu ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang surat Fatihah berikut dengan tafsirannya. Kenapa kok kita mempelajari hal tersebut? Karena ini begitu mau mentafsirkan. Ini seorang Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu warḍah mengucapkan setelah di muqaddimah dibacakannya tadi, fayaqulu al-haqqarwaro Muhammad Nawawi qad amarni. Imam Nawawi diperintah oleh siapa? Ba'dal a'izzah, oleh sebagian ulama-ulama, oleh para ulama-ulama pada waktu itu. Wahai Syekh, wahai Imam Nawawi, coba sih ciptakan untuk kami ini tafsir untuk mentafsirkan Al-Quran. Sebab ini kami ada kalau tidak menggunakan referensi tafsir itu dalam pikiran kita mengartikan ayat suci Al-Quran menggunakan pikiran, nanti di depan diceritakan na'udzubillah. Nah, hanya pakai pikirannya itu Pak, balasannya itu akan ada di dalam neraka kalau hanya di pikiran. Makanya setelah diperintahkan oleh Imam Nawawi oleh pada ulama-ulama, inda an aktuba tafsiran lil Quran, diperintahkan untuk mentafsirkan Al-Quranul Majid, Al-Quran yang sangat mulia. Kemudian gimana tanggapan Imam Nawawi? Fataraddadat fi dzalik. Mikir-mikir Pak. Direnungkan, diistikharah, baik apa enggak ini kira-kira ya kalau mentafsirkan itu Imam Nawawi itu. Nah ini sebagai ciri bagi kita Pak. Kalau kita ingin melakukan sesuatu harus dengan taroddat, harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Jangan asal gagancangan, gitu ya. Jangan
terlalu terburu-buru, sebab ada perkara kalau terlalu terburu-buru itu dorongan setan kan? Gitu ya, dorongan setan. Gitu ya, kalau ada yang ngaran aduh, yang ada pemajikan cerewet aman kawin di bela, ya cek ini kawin ini kita naon, itu mikir-mikir lah, tanpa ditaruh nada begininya. Nah, ini contoh sebagai contoh, segede Imam Nawawi mau mentafsirkan, mau menghadapi suatu masalah, taruh dan harus dipikir-pikir terlebih dahulu, baik apa tidak, buruk apa tidak. Gitu ya, dan memang diajarkan kan oleh Nabi pintaan salamah wa fil ajalatin nadamah. Itu kata qaidah. Pintaan salamah, di dalam keberhati-hatian ada keselamatan. Kalau kita hati-hati ada suatu keselamatan. Pintaan salamah wa fil ajalatin nadamah, dan di balik rasa terburu-buru ada kecelakaan yang menunggu kita. Alhamdulillah. Jadi, apapun itu perkara diistikharahkan dulu kan kita menganut asbabun soleh. Kalau ada kita menghadapi suatu masalah, dipikir-pikir terlebih dahulu, diistikharah. Kalau bisa sholat istikharah 2 rakaat, sholat sunnatal istikharah fi rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar, langsung baca Fatihah suratan gitu. Kita ya Allah, ini ada maksud anu baik apa tidak ya Allah, itu nanti ditunjukkan oleh Allah, jangan terburu-buru gitu ya. Nah memang diajarkannya oleh Nabi ada beberapa perkara yang memang harus diburu-buru selain ini. Yang pertama membayar hutang. Nah itu membayar hutang mah harus diburu-buru mana. Kalau memang kita punya hutang, nah kita ada untuk membayarnya, disegerakan untuk membayar hutang. Sebab kalau kita tidak mensegerakan membayar hutang, nanti uang yang kita pegang itu akan terpakai dan hutang ya tinggal hutang. Nah makanya harus diburu-buru. Yang seterusnya yaitu mengkawinkan anak perempuan. Kawinkan anak perempuan, kalau tidak ada yang khitbah, kita sebagai orang tua kita punya anak perempuan, ada yang mengkhitbah, melamar, itulah ditolak pangan. Kadang-kadang lelaki mau pada zaman kuat udah parang bagi, gitu ya. Khawatirnya kawin lari deh, dibawa anak orang kena, gitu ya. Nah kalau ada yang mau, jangan kebanyakan persyaratan deh. Kadang-kadang kan orang tua sekarang lagi gawe di mana, ya. Jangan dulu kawinin anak bapak ya, kalau belum punya Fortuner, jadi Fortuner itu apa? Kawin ke tungtungnya, jangan alhamdulillah. Nah kalau udah ada yang khitbah, tadi masalahnya kita sebagai orang tua harus bijak, pada roda diistikharahkan dulu, gitu ya, baik apa tidak untuk tujuan kita ke depan. Nah inilah tarodan. Yang terakhir yaitu untuk disegerakan perkara yang harus disegerakan yaitu taubat daripada dosa yang kita kerjakan. Nah itu perkara-perkara yang memang harus disegerakan. Luar daripada itu bid'ah salamah, harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Nah inilah kembali Fatarot ada fidalik. Imam Nawawi pun, Syekh Nawawi berpikir-pikir dulu sebelum mentafsirkan kitab Al-Quran. Mana fidalika zamanan tawilan, tidak berpikirnya itu bukan sehari 2 hari Pak. Zamanan tawilan, masa yang sangat panjang, sehingga ketemulah khilafat istikharah membolehkan Syekh Nawawi untuk mentafsirkan Al-Quran. Karena Syekh Nawawi ini punya prinsip khaufan minad dukhul, karena saya takut akan dauhan baginda Rasul yang berbunyi mangkola fil Qur'ani bi ru'yahu fa asaba faqad akhtoha. Na'udzubillah. Barang siapa, kata Nabi, yang mentafsirkan Al-Quran bi ru'yahu, dengan pendapatnya sendiri, biru'yahu, dengan pikirannya sendiri, dengan otaknya sendiri, fa'asobahu, maka dia seakan-akan faqad akhto'a, dia sedang dalam kesesatan, dia sedang dalam kesalahan. Kan ada kasus dulu ya, seperti saya kalau tidak salah pendek apa tuh, dia ngomong di mimbar menjelaskan surat Wadduha, bahwa di situ kalau tidak salah dia mengatakan mentafsirkan Al-Quran pakai pikirannya sendiri tanpa melihat tafsir, mengartikan Al-Quran.
bahwa di situ disebut Muhammad itu sedang disesatkan oleh Allah. Kalau tidak salah kalimatnya seperti itu. Dia ngomong di atas mimbar, ngomong di atas panggung. Acara kebetulan lagi maulid, Pak. Dan dia memaki-maki, oh berarti kita ini sedang merayakan orang yang tersesat. Nah itu konsekuensinya ketika orang yang tidak mengkaji tafsir terlebih dahulu. Na'udzubillah. Maka dikatakan oleh Nabi, faqad akhto'a, maka benar-benar orang itu ada dalam kesalahan. Nah, makanya sekurang-kurangnya ketika kita mengikuti kajian, awas, pilih Pak. Gitu ya, kalau kita mengikuti kajian Al-Quran, lihat orangnya, apa dia membuka kitab terjemah. Mau maaf, kadang-kadang Ustaz Wali mau terjemah Pak, dijelaskan ke jemaah kenapa Pak, gitu ya. Nah, mengikuti orang yang mengkaji tafsir, karena orang yang mengkaji tafsir itu pasti itu yang menarasumbernya itu sudah paham bayan, badek, mantik dan lain sebagainya, dia bisa menerapkan itu semua. Gitu ya. Kadang-kadang ada ustaz gitu ya, bawa kitab Al-Qur'anul Karim dibuka, terjemah orang. Ayatnya dibaca langsung diterjemahkan. Nah, mending kalau sebelum kajian itu si ustaz melihat tafsirnya dulu. Kalau enggak, seperti Effendi tadi tuh bisa menyesatkan umat. Karena ada bukan satu dua kalimat yang di dalam Al-Quran itu jauh daripada kalimat-kalimat yang umum di bahasa Arab. Tanya ke Habib. Gitu ya. Di Arab bukan moyah. Moyah itu air panas. Nah, air panas goreng lah atau berarti air yang biasa diminum oleh kita. Gitu ya, air yang biasa diminum oleh kita. Itu di situ di sana mereknya moyah. Moyah, kirain kita menafsirkan air panas itu air untuk ngopi. Ternyata tidak, air panas yang menurut di Arab, di Saudi itu air untuk minum. Gitu ya. Itu bahasa umum. Aku lulaka. Gitu ya. Nah, ini kalau bahasa Al-Qur'an kalau tidak secara tafsir, na'udzubillah, waqad akhto'a, maka ada dalam kesalahan. Tidak hanya itu, wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ru'yahu falyatubu maqdahu minan nar. Nah, jadi kata Nabi dilanjutkan dengan sabda yang lain, barang siapa yang mengucapkan, yang mengkalimahkan, yang mengucapkan di dalam kalimat di dalam Al-Qur'an bi ru'yahu, mengartikan Al-Qur'an oleh pikirannya sendiri, faliyatubu, kemudian dia tidak faliyatubu makdahu, tidak menyesuaikan makadahu dengan ayat yang dia baca, maka minan nari fa'ajabahu, maka di situ tempatnya nanti di akhirat untuk orang semacam itu, yaitu di neraka. Contoh umpamanya, kalau untuk kalimat di dalam Al-Quran itu umum, jangan diganti, Pak. Pamali coba Pokok aktoa minanar, balasannya nanti di akhirat kita masuk neraka. Kalau kita seperti orang munafik, digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah seperti orang munafik menggantikan ayat Al-Quran supaya orang-orang yang pada waktu itu kafir Quraisy tidak masuk ke agama Islam, supaya ini si Muhammad ini nggak ada yang masuk Islam, dikucilkan, dirubah ayat-ayatnya. Nah, kita juga jangan seperti itu, mengubah ayat Al-Quran. Makanya kemarin tuh coba kajian fikih pas surat Al-Fatihah, jangan mengubah ayat, mengubah kalimat, mengubah huruf sekalipun jangan dirubah. Sebab apa? Di samping kita membatalkan sholat kita pun dapat dosa. Kita pun dapat dosa. Terkecuali luar daripada itu, kalau memang mulut kita udah nggak bisa ngucapinnya, gitu ya, giginya udah metik, umpamanya giginya udah nggak ada nih, metik nih, udah nggak ada gigi. An amsa misalkan, an amsa, an amta, an amsa, biasa.
gitu ya. Nah itu mengubah. Tapi kalau dia mengubah dengan sengaja, nah ini yang jadi masalah, gitu ya. Nah, inilah kembali faliyatubu ma'adahu minan nar. Nah contoh yang lain, saya dapat ijazah daripada guru berbeda dengan orang yang di dalam Al-Qur'annya itu seperti kalimat Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ada kan? Innaka sami'ud du'a. Nah setelah saya tanya, guru bagaimana kalau kita kan ngaji satu-satu kayak Ibu Arde, bagaimana ini Rabbi habli, ya Allah berikanlah kepada aku. Coba gimana kalau kita lagi berjamaah diganti dengan Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, boleh. Nah, sudah dapat ijazah, berarti boleh mengubah yang itu mah. Kenapa? Asalnya ya Allah berikanlah kepadaku, ya Tuhanku berikanlah kepadaku turunan yang soleh, itu intinya. Nah tapi kan kalau secara berjamaah ada yang ngerti, tunggu Ustaz doa warga awak amat dengan kesorangan. Nah jadi harus Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan, itu boleh. Yang penting jangan mengutak-atik mengubah ayat daripada Al-Quran. Nah contoh lagi yang lain, ketika ada tuh ya di rangkas mah, jadi kiai yang menyebutkan ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Awas dosa itu. Yang harusnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ayat Quran itu mah jangan diubah. Dosa. Kalau mau ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqul bazal mutakun, gitu. Kita buat sendiri yang sebagus mungkin silakan. Yang penting jangan mengubah ayat daripada Al-Quran. Takut apa kata Imam Nawawi? Maq'adahu minan nar. Takut kita di alam dunia masih di kiai-kiai, di ustaz-ustaz orang-orang lain, kenapa ketika sudah nyampe di alam akhirat masuk ke dalam neraka? Itu si ustaz kan bingung nih, kenapa kok bisa kayak gini? Tuh kata Allah, lu waktu di alam dunianya mengkaji tidak berdasarkan tafsir. Begitu ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Fatihah, suratul Fatihati makkiyatun au madinatun sab'u ayat. Nah, ayatnya apa namanya yang ingin kita bahas pada malam ini yaitu surat Al-Fatihah, itu bangsa Mekah dan Madinah. Ini surat Al-Fatihah artinya yaitu ada yang separuh diturunkan di kota Mekah, ada yang di kota Madinah. Berapa ayat? Sab'u ayatin, 7 ayat. Fasabi'atu siratal ladzina an'amta ila akhiriha. Nah, untuk ayat yang terakhir, nah, perhatikan ini tafsiran Imam Nawawi, Pak. Untuk ayat yang ketujuh yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhiriha. In kanatil basmalatu minha, kalau menggunakan bismillah, itu bismillah dianggap ayat satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairul maghdubi 'alaihim. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan madhab Imam Syafi'i kan dibanterkan dari mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Berarti di dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi dan seterusnya itu ayat terakhir ketujuh. Jangan ada waqaf, jangan ada berhenti dalam kalimat siratal sampai ghairil maghdubi. Kalau berhenti itu dianggap menambah ayat. Awas, gitu ya. Nah itu sebabnya nih, itu sebabnya Imam Maliki itu bismillahnya dibanterkan. Dia apa namanya disamarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fasiratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Itu sebabnya, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, makanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya apa? Supaya pas 7 ayat. Karena kalau Imam Maliki bismillahnya bukan bagian daripada ayat. Paham?
Kira-kira jelas tidak? Jelas ya. Nah, ini berarti untuk madhab Syafi'i itu dari Bismillah sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-7. Jadi jangan ada berhenti di ayat Siratal ladzina an'amta sampai beres. Nah, Pak Ustadz, kan timbul pertanyaan yang telah kita bahas. Kenapa saya mah kayak ikan emas, kenapa kayak murojaah? Gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Umpamanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa-apa. Yang penting murojaah, jangan berhenti di tengah-tengah kalimat. Gitu ya. Nah, yang kajian fikih yang waktu minggu lalu kita bahas, jangan menambahkan ayat dan jangan mengurangi ayat. Itu yang wajib dibaca ketika orang yang ketika membaca surat Al-Fatihah. Fasabi'atu ghairul maghdubi 'alaihim ila akhirih. Nah, jadi wahiyya mustamilatun ala arba'ati anwa'in minal ulum. Nah, dan ternyata kata Imam Nawawi di dalam surat Al-Fatihah itu mempunyai rahasia. Berapa? Ala arba'ati anwa'in minal ulum. Ada 4 rahasia, pirang-pirang warna dari berbagai macam ilmu di dalam surat Al-Fatihah. Nah, makanya apalagi dalam momen ini ya, kalau kebetulan ini kalau tidak salah rombok terakhir daripada bulan Sofar. Kalau orang Jawa mah tuh suka nyebutinnya rombok wekasan. Rombok wekasan itu jangan dihujat, Pak. Sebab banyak dalil dan ahli ulama, ahli marifat pun mengatakan, menganjurkan. Mana salah satunya di dalam kitab Tanjilun Najah Was-Surur dan kitab Jawarih Khoms. Itu bukan ulama kecil, ulama besar. Ahli ma'rifat itu Pak, dia sudah mengidrok, kebuka seluruh pikiran, penglihatan gaib itu sudah kebuka Pak. Mana diantaranya menyebutkan di dalam kitab tersebut bahwa di malam, bahkan di hari Rabu terakhir bulan Sofar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 320.000 balai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu. Nah, bahkan Syekh Kamil menjelaskan lagi, tidak hanya itu, 500 penyakit diturunkan pada malam itu ke alam dunia. Nah, tapi tidak diturunkan kayak hujan langsung, Pak. Diturunkan di langit ke-7 sampai ke langit ke-5 sampai ke langit terakhir. Nah, di langit terakhir itu ada kalau kata kita mas saringan, disaring. Nah, mana nih untuk orang-orang yang menjalankan perintah kata ulama-ulama ahli marifat. Makanya diperintahkan ketika hari itu perbanyaklah sholat sunnah, lidafil bala, gitu ya. Ada lagi disuruh ngaji yasin, ada lagi disuruh sodako. Supaya apa? Supaya terhindar daripada balai yang Allah turunkan. Makanya di situ diadakan tuh di Lemburlah, di Langkasma itu upah katanya, gitu ya. Di hari Rabu terakhir bulan Sofar, gitu ya, di Rabu terakhir supaya terhindar tuh. Nah, makanya jangan kita menyulayai, tidak percaya, gitu ya. Nggak percaya, nggak ada dari sana. Ulama ahli marifat mengatakan seperti itu. 320 balai diturunkan oleh Allah, 500 penyakit, gitu ya. Nah, makanya pada hari itu, ya bukan hari itu aja Pak, setiap kita bepergian baca dulu Bismillah, sekurang-kurangnya Bismillah, didorong dengan doa. Mau bepergian baik pakai kendaraan motor, kendaraan mobil, kendaraan umum, apapun itu, baca doa Nabi Nuh ketika sebelum berlayar menggunakan apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sekurang-kurangnya dibaca, gitu ya. Supaya apa? La yarudul qadra illa billah. Kita nggak pernah tahu balai bencana yang menimpa kita nggak pernah tahu.
Tapi setidaknya ketika kita sudah ditempel diawali dengan doa, susuganan mudah-mudahan yang harusnya balainya parah nimpa kita karena dengan doa bisa enteng. Gitu ya. Ini ada orang sebelum berangkat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Sampai motor jalan. Ini di azalinya ditakdirkan oleh Allah ketabrak tronton umpamanya. Karena doa tersebut dijabah oleh Allah keserempet doang untungnya. Istighfar aja berarti astagfirullah. Itu tronton gede amat untung terkadang. Nah itu berkat doa yang tadi. Gitu ya. Namanya sekurang-kurangnya tadi sebelum perkenalan bismillah dulu. Baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Itu doa Nabi Nuh ketika sebelum berlayar, Pak. Bukan mangsa sebentar, Pak. Nabi Nuh mengelilingi alam dunia, ini semua dunia dikerem, Pak. Tenggelam semuanya ini alam dunia. Sehingga yang gunung yang paling tinggi pun tidak terlihat. Berlayar berhari-hari Nabi Nuh sampai diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Nuh dan kaum-kaumnya. Ini berkat doa. Gitu ya. Inilah. Jadi kembali tadi di rebo terakhir di dalam bulan Syawal itu Allah menurunkan bencana dan penyakit. Nah, makanya di situ supaya kita terhindar, sholat tidak bala 2 rakaat aja, Pak. Nanti ini di hari Rabu. Kalau misalkan kita ngaji Yasin atau Yasin di setengah dulu udah umpamanya sedekah yang bertahaya deh gitu ya. Nah, udah itu aja sholat sunnah tidak bala, sholat sunnah tidak balahi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Gitu ya, sholat bala supaya bencana penyakit yang Allah turunkan di atas langit tidak nempel ke kita, ke keluarga kita, ke ahli-ahli kita. Gitu ya. Nah, mana lagi ngaji membaca Al-Quran, khususnya surat Yasin. Baca surat Al-Quran. Ada lagi sedekah, panggil Ustaz. Ustaz, coba sini saya mau sedekah. Supaya kan ini saya tahu di rebo terakhir bulan Syawal itu Allah menurunkan bala ini mau sedekah. Tolong doakan saya, doakan keluarga saya supaya terhindar dari bala ini. Didoain kan Allahumma fa'anna wal fahsya wal qahta wal ta'un. Didoakan alhamdulillah ya apa pasti. Paling dulu goceng. Gitu ya. Nah, sedekah itu as-shadaqatu tatba'ul bala kan gitu kata Nabi juga ya. As-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah daripada balai-balai dunia. Sedekah. Gitu ya. Nah, ini dijelaskan juga di dalam kitab Jawarihil Khams. Banyak kitab-kitab dan ulama-ulama ahli marifat menjelaskan di hari Rabu akhir bulan Syawal. Gitu ya, makanya di kampung-kampung itu kan suka bikin upah. Itu tradisi mulai hujan, tradisi adat, tarkul adat adalah kalau kita meninggalkan adat halilu. Apa contohnya? Kayak gini aja ya, sholat mayit, sholat jenazah umpamanya Pak Bante. Ini kan menurut fikih itu yang wajib dikasih bisyarah upah. Yang pertama orang yang memandikan, yang kedua orang yang menguburkan. Wajib kita kasih bisyarah. Dan ada kir juga yang mengatakan yang memikul. Kan kalau zaman sekarang mobil dia ya, di mobil kadang-kadang dibawa ke TPU pakai mobil bukan dibawa-bawa. Tapi kalau misalkan memikul sampai tempat itu yang harus kita perhatikan. Nah, berarti untuk orang yang nyolatin itu tidak termasuk. Nah, ambil referensi daripada tarkul adat. Ini adat di kampung Jawa udah biasa, Ustaz. Yang nyolatin itu dikasih bisyarah atau ya udah pakai. Anggapnya itu sedekah. Yang ashabul musibah khusus untuk si mayit buat jamaah.
sedekah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk si mayit itu aja. Jadi jangan dikatakan, wah yang sholat itu jangan dikasih, nggak ada dalilnya, jangan. Soalnya itu meninggalkan adat, besi halimun gitu. Besi geger. Waduh, kapok. Coba jajal bapak nih. Ngondang pusat-pusat, suruh sholat ini aja. Nggak dikasih bisyarah, halimun, dicerikan. Mau datang bayi aing kalus, nah itu dibebek. Gitu kan. Itu pentarkul adat tadi. Tarkul adat adalah. Nah inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u biha Allah wasinu sana'uhu fala syai'un a'la minhu. Nah, ditafsirkan di sini B yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim menandakan yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wasin sin B sin yang di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan kemahaagungannya Allah Subhanahu wa taala. Fala syai'un, tidak ada yang lebih luhur, yang lebih tinggi derajatnya minhu tinimbang saking Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, contoh tafsirannya seperti ini, Pak. Umpamanya kita disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh sholat, disuruh muamalah, disuruh beramal soleh. Apa emang ini Allah ketika seluruh manusia ini kafir melakukan amal soleh, sholat besar kafir, apa ini bisa terus meninggikan derajat Allah? Enggak. Atau sebaliknya, sekampung Jawa atau sekolong dunia nggak ada yang sholat sama sekali, apa emang menurunkan derajat Allah? Enggak. Justru ibadah kita kepada Allah untuk kita sendiri, maksiat yang kita kerjakan itu bukan untuk Allah, tapi balik kepada kita sendiri. Itu di dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengkhitobkan kepada siapa? Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Masya Allah. Wahai Bani Israil, ini khitabnya menunjukkan tafsirannya khusus kepada kaum-kaum anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Tapi umum untuk kita semua. Untuk kudu ingat kamu semua, ni'matiyallati an'amtu alaikum, atas nikmat yang aku berikan kepada engkau sekalian. Ni'matiyallati an'amtu alaikum aufu bi'ahdi. Coba ya, kalau udah diberikan nikmat oleh aku, kata Allah, laksanakan perintahku. Aufu bi'ahdi, laksanakan perintahku. Aku suruh sholat, ya sholat, karena engkau sudah diberi nikmat olehku. Apa? Sehat. Apalagi diberikan rezeki oleh Allah, diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah sampai hari ini. Coba deh, aufu bi'ahdi, laksanakan perintahku. Ufi bi'ahdiku, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Gitu ya, aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdiku, maka aku akan menambahkan nikmat yang aku berikan kepadamu kalau engkau melaksanakan perintah yang aku perintahkan. Gitu ya, aufu bi'ahdiku fi bi'ahdikum wa iyaya farhabun, dan kepadaku wa iyaya farhabun, dan kalian harus takutlah akan kepadaku. Wa iyaya farhabun. Masya Allah, ini jelas Pak. Jadi Allah tadi ketika kita tidak ibadah kepada Allah, jangan jauh-jauh sekolong dunia, sekampung Jawa aja umpamanya ya Bapak. Ini umpamanya di musola Al-Husna ini nggak ada yang sholat berjamaah Isya umpamanya. Ini tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan turun derajat sekecil apapun. Tapi konsekuensinya aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ketika satu orang, satu kampung bermaksiat kepada Allah, akan diturunkan bencana. Apa namanya? Diperintahkan oleh Allah diturunkannya balai ke tempat tersebut. Karena apa? Anfusikum,
dengan tangan-tangan kita sendiri. Kita ibadah untuk Allah dan kita maksiat pun akan kembali. Kita ibadah kepada Allah akan kembali kepada kita. Kita melakukan maksiat pun akan kembali kepada kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mudah-mudahan ya kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah bi barakati umil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.